Perdagangan bebas merujuk pada sistem ekonomi di mana barang dan jasa dapat bergerak bebas tanpa hambatan seperti tarif, kuota, atau regulasi perdagangan yang signifikan. Prinsip dasar dari perdagangan bebas adalah memungkinkan pasar beroperasi dengan sedikit campur tangan dari pemerintah, memungkinkan kekuatan pasar menentukan harga dan alokasi sumber daya. Nah, prinsip-prinsip dasar dari perdagangan bebas terdapat 3. Yang pertama, komparatif keunggulan. Nah, komparatif keunggulan ini merupakan prinsip dari perdagangan bebas yang dimana konsep ini adalah konsep yang dikemukakan oleh ekonom David Ricardo yang menyatakan bahwa suatu negara seharusnya fokus pada produksi barang atau jasa di mana mereka memiliki keunggulan relatif dan kemudian melakukan perdagangan dengan negara lain untuk memaksimalkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, hukum penawaran dan permintaan, di mana hukum penawaran dan permintaan ini menekankan bahwa harga dan kuantitas barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antar penawaran dan permintaan, dan perdagangan bebas memungkinkan mekanisme pasar ini beroperasi tanpa hambatan yang signifikan. Yang ketiga, ada keuntungan bersama. Ide bahwa perdagangan bebas, jika dilakukan dengan adil, dapat memberikan manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat dengan memaksimalkan keuntungan ekonomi secara keseluruhan. Perdagangan bebas dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi di dalam suatu negara. Tantangan ini membutuhkan perhatian serius untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi terdistribusi secara adil di antara berbagai lapisan masyarakat. Dampak perdagangan bebas juga dapat terlihat dalam area lingkungan. Meskipun perdagangan bebas dapat mendorong praktik perdagangan yang lebih berkelanjutan, tetapi resiko eksploitasi sumber daya alam dan dampak negatif terhadap lingkungan perlu diatasi. Inisiatif berkelanjutan dan regulasi yang ketat menjadi kunci untuk mengarahkan perdagangan global ke jalur yang lebih ramah lingkungan. Perdagangan bebas juga dapat memberikan dampak sosial melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, perubahan struktural ekonomi yang dihasilkan juga dapat menimbulkan ketegangan dan tantangan di tingkat lokal. Penting untuk mengakomodasi perubahan ini melalui kebijakan sosial yang sangat bijaksana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila. Saya di sini akan membahas tentang investasi asing dan dampaknya pada ekonomi global. Nah, investasi asing memainkan peran penting dalam membentuk perekonomian global. Pastinya ketika negara-negara terus membuka pintunya terhadap modal internasional, landscape keuangan global pastinya terus berkembang, di mana investasi asing telah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Dengan masuknya investasi asing, negara-negara dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam industri dan infrastruktur mereka. Di masa lalu, investasi asing didorong oleh ekspansi kolonial dan ekstraksi sumber daya. Namun, di era modern, investasi asing langsung telah menjadi pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan lintas negara. Dalam hal ini, kita dapat melihat bagaimana investasi asing dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu seperti peningkatan produksi dan industri keuangan. Hal ini juga dapat membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi dalam politik suatu negara. Masuknya investasi asing telah membawa perubahan signifikan terhadap perekonomian global yang mengarah pada peningkatan perdagangan dan arus modal antar negara. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya saling ketergantungan dan konektivitas antar negara yang pada akhirnya mengarah pada integrasi pasar
keuangan global. Meskipun investasi asing telah memberikan banyak manfaat, hal ini juga menimbulkan tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan degradasi lingkungan. Namun, jika dikelola secara efektif, investasi asing dapat memberikan peluang bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi investor dan negara tuan rumah. Dengan demikian, investasi asing dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk ekonomi global saat ini. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami dampaknya secara rinci. Nah, kesimpulannya, investasi asing telah mengubah perekonomian global secara mendasar, menciptakan peluang dan tantangan baru bagi perekonomian global. Selagi kita terus menavigasi kompleksitas perekonomian global yang saling terhubung, sangatlah penting untuk memanfaatkan investasi asing demi kepentingan bersama semua orang. Terima kasih telah menyimak pembahasan saya hari ini. Mari kita terus memperdalam pengetahuan kita mengenai investasi asing dan perubahannya pada ekonomi global. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari dimensi ekonomi globalisasi. Nah, kebetulan saya akan meneruskan dari subbab dimensi ekonomi globalisasi ini dengan judul globalisasi finansial dan implikasinya. Langsung saja ke pembahasan. Di sini kita akan pahami dulu definisi globalisasi finansial ini, teman-teman. Jadi globalisasi finansial ini atau bisa kita sebut globalisasi sektor keuangan merupakan fenomena ekonomi yang mencakup semakin eratnya integrasi dan interaksi pasar keuangan dari berbagai negara. Tentu fenomena ini melibatkan pergerakan modal, investasi, dan uang secara cepat dan bebas melintas batas negara, gitu teman-teman, sehingga dapat menciptakan jaringan keuangan global dan kompleks dalam konteks globalisasi finansial ini. Terus proses globalisasi finansial ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tentu liberalisasi kebijakan ekonomi dan percepatan arus modal lintas batas. Meskipun globalisasi finansial ini dapat membawa manfaat seperti akses yang lebih baik terhadap keuangan dan diversifikasi resiko, terdapat juga tantangan seperti polaritas pasar yang tinggi dan kerentanan terhadap krisis keuangan yang didapat dengan cepat menyebar ke seluruh negara. Terus di sini juga ada dimensi globalisasi finansial. Yang pertama itu ada arus modal, di mana arus modal ini telah menciptakan aliran modal yang semakin kompleks dan saling berhubungan di seluruh dunia. Dalam hal ini, investor dan lembaga keuangan dapat dengan mudah untuk mendistribusikan modalnya ke seluruh dunia. Terus ada aliran modal global juga dapat menciptakan ketimpangan distribusi
kekayaan dan kekuatan ekonomi antar negara. Jadi negara-negara dengan perekonomian yang kuat dapat mengendalikan aliran modal. Sementara negara-negara yang lemah akan lebih rentan terhadap perubahan koordinasi pasar global. Terus selanjutnya ada perdagangan keuangan. Jadi globalisasi finansial ini telah mengubah landscape bisnis keuangan secara signifikan, menciptakan jaringan yang kompleks dan terintegrasi di seluruh dunia. Nah, perdagangan keuangan ini dapat membuka kemungkinan bagi perusahaan, investor, dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi di pasar internasional dengan mudah dan cepat. Terus yang selanjutnya ada laju perubahan teknologi keuangan. Nah, dalam laju perubahan teknologi keuangan ini meningkat semakin pesat seiring dengan globalisasi sektor finansial ini. Tentu fenomena ini tidak terlepas dari semakin eratnya integrasi pasar keuangan di seluruh dunia. Jadi di era globalisasi ini teknologi menjadi kunci terpenting untuk memudahkan transaksi keuangan, terus mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi finansial. Tentu yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini sangat penting sekali, bahkan di balik globalisasi finansial terdapat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa kita sebut TIK yang telah merevolusi bisnis dan komunikasi di dunia keuangan. Selain itu, teknologi menciptakan peluang baru bagi inklusi keuangan, memungkinkan akses terhadap perbankan dan layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Nah, perbankan digital, pembayaran elektronik, dan teknologi yang lainnya gitu teman-teman. Jadi secara keseluruhan perkembangan teknologi ini berkontribusi signifikan terhadap globalisasi finansial dengan mengubah cara transaksi keuangan dilakukan, meningkatkan akses ke pasar global, dan menciptakan produk keuangan inovatif yang memperkaya dan memperluas ekosistem keuangan global. Selanjutnya ada liberalisasi ekonomi, di mana disebabkan oleh banyak faktor termasuk liberalisasi ekonomi yang memberikan dorongan kuat bagi integrasi pasar keuangan internasional. Nah, dampak lain dari liberalisasi ekonomi ini adalah didukung semakin luasnya ketersediaan sumber daya keuangan global. Jadi negara-negara yang membuka pasarnya secara signifikan memiliki akses yang lebih mudah terhadap modal asing gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada interkoneksi pasar keuangan. Nah, di mana globalisasi pasar keuangan ini yang diwujudkan dalam bentuk keterhubungan pasar keuangan didasarkan pada sejumlah faktor yang saling terkait dan kompleks. Pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi akses cepat ke pasar keuangan global. Nah, tentu di sini ada implikasi globalisasi finansial. Jadi implikasinya itu mempunyai dampak besar terhadap perekonomian dunia dan terstruktur keuangan suatu negara. Pertama, globalisasi finansial ini meningkatkan integrasi pasar keuangan internasional dan mempermudah pergerakan lintas batas negara gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada
implikasi globalisasi finansial. Globalisasi keuangan atau bisa disebut globalisasi finansial mempunyai dampak besar terhadap perekonomian dunia dan struktur keuangan di suatu negara. Nah, ini beberapa implikasi dari globalisasi finansial. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Jadi globalisasi finansial ini mempunyai dampak yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di sisi lain, globalisasi finansial ini dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap modal, teknologi, dan pasar dunia yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua ada volatilitas pasar. Nah, globalisasi finansial telah mempengaruhi volatilitas pasar secara signifikan. Yang pertama, karena semakin kuatnya hubungan ekonomi antar negara, maka peristiwa atau kebijakan di suatu negara dapat dengan cepat menyebar ke pasar global gitu, teman-teman. Terus yang selanjutnya ada ketidaksetaraan ekonomi. Nah, jadi globalisasi finansial ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di berbagai negara gitu, teman-teman. Salah satu dampaknya adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Terus yang terakhir ada pengaruh politik dan regulasi. Nah, globalisasi finansial ini membawa dampak besar terhadap pengaruh politik dan regulasi di berbagai negara. Dengan terintegrasinya pasar keuangan global, keputusan perekonomian dan kebijakan moneter suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar batas negara tersebut. Terus termasuk perusahaan multinasional dan investor global memiliki kekuatan lebih besar untuk menentukan arah perekonomian di suatu negara itu, teman-teman. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.